Shalom, salam kasih bagi kita semua Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dimanapun kita berada. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Namun kita mau menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kita terlebih dahulu berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu. Pada saat ini kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus menyertai kami sehingga kami mengerti sabda. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, adapun kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini yang tertulis dalam kitab Ibrani pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat keempat. Inilah firman Tuhan, kita sama-sama mendengarkannya. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantara malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, Direktur Bank Indonesia pernah membuat sebuah pengajaran atau edukasi kepada masyarakat secara umum seputar membedakan mana uang asli keluaran BI, Bank Indonesia, dengan uang palsu. Hal itu dikarenakan banyaknya uang-uang palsu yang beredar di pasaran. Maka Direktur Bank BI mengatakan untuk membedakannya ada 3 hal. Yang pertama itu dilihat. Maka masyarakat disuruh melihat uang itu dengan seksama. Apakah memang ada perubahan benang atau berisi logo BI di dalam uang. Yang kedua itu dikatakan diraba. Uang asli keluaran BI itu lebih kasar kertasnya, karena dibuat dari kertas khusus. Tapi kalau yang palsu itu kertasnya pasti lebih halus. Dan yang ketiga dikatakan diterawang. Uang itu dipegang, diarahkan ke cahaya, dan dilihat. Apakah memang digambar ketika diterawang nampak gambar pahlawan sesuai dengan kategori uangnya, ibaratnya 100.000, 50.000 dan lain sebagainya. Dan apakah di situ ada logo BI? Bahkan yang terbaru tahun 2021 ada berita yang viral yang mengatakan bahwa uang keluaran BI yang asli tidak bisa difotokopi. Ketika difotokopi ada alamat tertentu yang akan terkirim, kode-kode tertentu yang akan masuk kepada BI secara khusus. Nah, dari sini kita melihat bagaimana cara pemerintah lewat BI membuat sebuah perbedaan yang signifikan antara yang asli dan yang palsu. Bapak Ibu, secara sederhana, secara kasat mata, kita tidak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Tapi lewat 3 cara yang disampaikan oleh Bank Indonesia, akhirnya seluruh masyarakat diharapkan tidak bisa lagi dibodoh-bodohin, yaitu peredaran uang palsu. Walaupun memang faktanya sekarang ini masih banyak orang tertipu dengan uang palsu. Demikian kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini. Bagaimana firman ini kita Ibrani mengajarkan
bagaimana setiap orang Kristen, orang yang percaya itu harus bisa membedakan mana ajaran yang benar-benar benar, mana ajaran yang benar-benar dari Tuhan, mana ajaran yang murni. Ajaran yang benar-benar dari Tuhan yaitu yang berdasarkan Alkitab. Keselamatan yang diajarkan yaitu keselamatan yang bisa dilihat, yang bisa dirasakan, dan yang bisa dibuktikan secara Alkitab. Ajaran yang murni itu berasal dari Alkitab. Firman Tuhan pada saat ini dalam kitab Ibrani pasal yang kedua, jelas penulis kitab Ibrani mengajak setiap orang percaya. Dia katakan, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Karena apa? Karena ketika kebenaran disampaikan, ada orang yang berusaha membelokkan kebenaran. Ketika Kristus bangkit dari antara orang mati, ada orang yang mengatakan bahwa itu adalah berita hoax. Maka di mana ada kebenaran, ketidakbenaran juga berusaha ada di sana. Tujuannya hanya satu, yaitu bagaimana setiap orang yang percaya itu supaya kehilangan imannya kepada Yesus Kristus. Supaya orang-orang jangan percaya akan keselamatan yang dibawakan oleh Yesus Kristus. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, dunia ini menawarkan berbagai banyak jalan keselamatan. Para kaum ateis mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada, bahwa keselamatan itu tidak ada. Para agama lain mengatakan ketika engkau baik berpahala, maka itulah salah satu caranya supaya engkau bisa memperoleh keselamatan, yang mengandalkan segala kekuatan, upaya, dan daya manusia. Akan tetapi bagi kita orang Kristiani tidak demikian. Entah engkau pintar, entah engkau punya jabatan, entah engkau punya kedudukan, bahwa semuanya itu tidak bisa memberikan keselamatan kepadamu. Maka firman ini mau mengajak setiap orang yang percaya kalau firman yang dikatakan dengan perantara malaikat-malaikat tetap berlaku. Artinya apa? Keselamatan yang ada bagi iman kita, keselamatan yang boleh menyelamatkan kita bukanlah yang berasal dari dunia ini, tetapi keselamatan satu-satunya itu yang berasal dari Tuhan melalui Yesus Kristus. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, maka apa yang boleh kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini? Dalam ayat yang ketiga sampai keempat dikatakan, bagaimanakah kita akan lupa jikalau kita menyanyiakan keselamatan yang sebesar itu? Firman ini juga mengajak, jika engkau tidak percaya akan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Allah melalui Yesus Kristus, maka engkau tidak akan pernah luput dari hukuman. Konsekuensinya satu dan pasti. Engkau percaya kepada Yesus Kristus, maka engkau selamat. Engkau tidak percaya kepadanya, maka engkau tidak akan selamat. Tidak ada di antara. Tidak ada ibaratnya ragu-ragu. Semuanya penuh dengan kepastian. Engkau katakan ya kepada imanmu kepada Yesus Kristus, maka engkau selamat. Namun jika engkau tidak beriman kepada Yesus Kristus, jika engkau tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah jalan keselamatan, maka engkau tidak akan selamat. Lalu dikatakan dalam ayat keempat, Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat, dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Kesaksian yang disampaikan oleh para pemberita Injil, para rasul, diteguhkan, dibenarkan di dalam Tuhan. Yang artinya tidak perlu diragukan. Maka alangkah bodohnya kita jika hingga pada saat ini kita masih senantiasa bergelut kepada keraguan-raguan akan keselamatan yang dinyatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Adapun tema yang sampai kepada kita pada saat ini dikatakan keselamatan dari Tuhan. Apa yang boleh kita imani dari kebenaran firman Tuhan ini? Bagaimana keselamatan dari Tuhan? Bagaimana firman ini mengajarkan kepada kita bahwa keselamatan itu dari Tuhan? Yang pertama sekali, firman ini mau mengatakan bahwa kita harus memegang ajaran yang benar. Dunia ini ada dengan segala ajaran yang ada. Banyak orang, nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar berusaha menyelewengkan kebenaran. Tapi selaku kita orang yang percaya, firman ini mau mengajak bahwa kita harus memegang ajaran yang benar. Ajaran yang benar itu ada dan bersumber hanya dari Alkitab. Jika ada seorang yang memberikan pengajaran yang tidak bersumber daripada Alkitab, maka kami mau mengatakan semuanya jangan pernah percaya dengan ajaran itu. Dan jika ada orang yang berusaha mengajarkan kebenaran yang hanya setengah-setengah dari Alkitab, maka jangan engkau juga percaya dengan semuanya itu. Tetapi jika ada ajaran, sekalipun dia tidak berlatar belakang teologi, tapi dia mengajarkan tentang kebenaran dengan Injil Tuhan lewat Alkitab, maka percaya dengan semuanya itu. Jika semuanya ajaran itu berasal daripada Alkitab. Namun jika semuanya hanya setengah-setengah dari Alkitab, engkau tidak perlu percaya. Engkau selaku orang yang sudah memperoleh keselamatan daripada Tuhan, engkau harus sadar bahwa keselamatan itu diberikan oleh Yesus Kristus yang boleh kita lihat dari sumber satu-satunya, yaitu Alkitab. Yang kedua, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, apa yang boleh kita lihat daripada firman Tuhan ini? Yang kedua, keselamatan kita hanya daripada Tuhan. Banyak orang sekarang ini, Bapak Ibu, sudah ragu dengan semuanya itu. Tapi lewat firman ini, Tuhan mau mengatakan kepada kita, firman ini mau mengatakan kepada kita, bahwa keselamatan itu hanya dari Tuhan. Jika engkau katakan, engkau kaya pada saat ini, engkau rajin memberi sebuah persembahan, engkau pintar, engkau mempunyai jabatan, namun jika engkau tidak pernah percaya kepada Injil keselamatan yang Yesus berikan kepada kehidupanmu, yang sudah diberitakan oleh para pemberita Injil, yang sudah disaksikan oleh para penulis Alkitab, maka segala kekayaan, kehebatan, kepintaranmu itu akan menjadi sia-sia. Karena itu tidak akan pernah bisa menyelamatkanmu, Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Yang bisa menyelamatkanmu satu-satunya hanyalah Yesus Kristus. Benar yang dikatakan dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Akulah jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus menjadi jalan satu-satunya untuk kita memperoleh keselamatan. Maka Bapak Ibu yang Tuhan kasih, pada saat ini ketika engkau beriman kepada Yesus, engkau sudah diselamatkan. Lalu engkau akan bertanya, Pak Pendeta, kalau aku sudah memperoleh keselamatan daripada Tuhan, kenapa penderitaan demi penderitaan ada? Kenapa tantangan demi tantangan ada? Kenapa persoalan selalu ada? Persoalan penderitaan itu menjadi bagian kita, itu menjadi tantangan kita. Tantangan tersendiri bagi manusia selagi dia ada di dunia ini. Tetapi selaku engkau yang sudah memperoleh keselamatan daripada Tuhan, engkau tidak perlu ragu. Engkau tidak boleh dikalahkan oleh tantangan itu. Engkau harus membuktikan dirimu sudah diselamatkan oleh Tuhan. Bagaimana caranya? Engkau tetap setia kepada Tuhan sekalipun tantangan dan persoalan datang kepada kehidupanmu. Tantangan itu menjadi batu loncatan kepada kehidupan kita untuk membuktikan kualitas keberimanan kita selama kita di dunia ini. Tantangan boleh-boleh aja datang. Persoalan boleh-boleh saja menghampiri kita. Tetapi keselamatan yang daripada Tuhan tetap utuh ke dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, bagaimana orang yang sudah memperoleh keselamatan daripada Tuhan. Orang yang sudah memperoleh keselamatan harus bijak di dalam kehidupannya. Artinya seperti ini. Jangan kita juga kita katakan kita memperoleh keselamatan daripada Tuhan, tapi sangat-sangat gampang kita memberitakan berita hoax. Maka satu-satunya sebagai sebuah identitas keberimanan kita, identitas bahwa kita sudah memperoleh keselamatan,
jangan pernah engkau menyampaikan berita yang tidak benar. Ibaratnya zaman sekarang teknologi terlalu gampang menerima informasi tanpa memilahnya. Orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, dia berlaku bijak di dalam kehidupannya. Yang terakhir sekali Bapak Ibu jemaat Tuhan, sebagai kesimpulan daripada firman ini, ada sebuah ilustrasi yang akan saya sampaikan kepada kita. Ada seorang raja yang bijaksana. Dia sudah memberikan segala sesuatu, daya, tenaga, dan upayanya untuk mensejahterakan umatnya, masyarakatnya. Namun ada orang-orang tertentu yang tidak menyukai raja ini, yang berusaha mengkudeta raja tersebut. Kabar itu pun sampai kepada raja bahwa ada orang-orang yang akan mengkudetanya. Lalu raja mengumpulkan semua para menteri, kaum bangsawan yang ada di kerajaannya, karena dia pahami kalau dari masyarakat biasa tidak akan mungkin mau berani mengkudeta, pasti ada orang dalam. Itulah yang dalam benak raja. Dia mengumpulkan semuanya, dia jamun makan, dia menyampaikan kegelisahannya. Dan pada saat itu dia memberikan cenderamata kepada semua yang dia percayai, yaitu yang tidak bakal mengkudetanya. Dia membagikan semua yang hadir, orang-orang terpercayanya, yang dia anggap kepercayaannya, sebuah kota kecil. Dia bagikan. Lalu para kaum pemberontak yang merencanakan mengkudetanya melihat semuanya itu. Lalu si pengkhianat ini memakai kotak itu, memperbanyak kotak itu dan membagikannya kepada orang-orang yang dia percayain juga. Suatu hari raja membuat pengumuman, karena raja akan berulang tahun. Dia katakan, semuanya masyarakatku, semuanya yang kubagikan kotak-kotak itu boleh menghadiri pesta ulang tahunku. Namun raja sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk menangkap para pemberontak ini. Para pemberontak ini juga mempersiapkan. Mereka berkata, inilah waktunya bagi mereka untuk menggulingkan kerajaan. Lalu raja memerintahkan kepada para pegawainya, para pengawal yang terpercayanya untuk menjaga di pintu gerbang masuk. Raja mengambil darahnya, membuat di mangkuk. Raja katakan, yang boleh masuk ke ruangan perjamuan khusus itu hanya yang membawa kotak. Semuanya boleh masuk yang membawa kotak. Tapi tanpa sepengetahuan para pemberontak itu, bahwa yang bisa membuka kotak kecil itu hanyalah darah raja. Lalu raja perintahkan kepada para orang-orang terpercayanya, terima kalian kotaknya dan teteskan kalian darahku yang sudah ada di depan kalian ini. Jika kotak itu terbuka, maka dia boleh masuk ke perjamuan. Tapi jika kotak itu tidak terbuka oleh karena darahku, maka tidak boleh masuk ke perjamuan. Hal itu dilakukan oleh raja. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu jemaat Tuhan? Sangat banyak orang yang tidak boleh masuk, yang memperoleh kotak yang sama, yang palsu, tapi mereka tidak boleh masuk. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, siapakah raja itu? Raja itu adalah gambaran daripada Yesus Kristus. Dia memberikan semuanya keselamatan kepada kita. Hanya darahnya yang bisa menebus kita. Hanya darahnya yang bisa menyucikan kita. Seperti raja tersebut, hanya darahnya yang bisa membuka kotak-kotak itu. Sekalipun banyak kotak-kotak palsu, namun karena darah raja itu tidak bisa membukanya, maka itu palsu. Maka kita juga harus demikian Bapak Ibu yang Tuhan kasihi.
Dunia ini menawarkan segala keselamatan, segala daya upayanya, segala kemegahannya. Namun semua tawaran dunia ini tidak bisa menyelamatkan kita. Keselamatan kita satu-satunya hanya daripada Tuhan, hanya oleh darah Yesus Kristus. Maka firman ini mau mengajarkan kepada kita, kita tidak perlu ragu lagi akan keselamatan itu. Terima keselamatan itu, teliti keselamatan itu, mana yang baik pegang teguh, dan mana kebenaran itu lakukan di dalam kehidupanmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarkan kami semakin percayakan keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.